Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama kita memasuki ibadah Kamis Putih ini. Bahwa ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Persilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati malam terakhir Yesus sebelum ia menderita sengsara dan disalibkan di Golgota. Di malam yang bersejarah itu, Yesus mengadakan perjamuan bersama muridnya. Dan ia pun memulai perjamuan itu dengan merendahkan hati di hadapan muridnya, dengan membasuh kaki murid-muridnya satu per satu. Di malam yang sama, ia pun berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan diri untuk mengalami jalan derita sebagai ketaatannya pada kehendak Sang Bapa. Kerendahan hati dan ketaatan ditunjukkan Yesus di malam terakhirnya, supaya ia menjadi teladan bagi manusia, melewati setiap jalan penderitaan yang dihadapi, sebab besar kasih-Nya pada umat manusia. Marilah bersama-sama dengan keluarga kita menyiapkan hati untuk mendengar sapaan Allah. Kita siapkan diri untuk menghadapi jalan penderitaan dengan merenungkan kasih yang Yesus tunjukkan pada kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita merespon dengan menyanyikan Kidung Jemaat 158 bait pertama dan keempat, Ku Ingin Menghayati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah,
pada malam ini kami bersyukur kami bisa berkumpul sebagai satu keluarga untuk merenungkan dan menghayati kasih Tuhan. Kami rindu untuk mengenang malam sengsara Kristus di tengah keadaan dunia yang sedang kelam akibat virus COVID-19 yang ada di tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya Engkau menguatkan iman kami. Engkau yang mengobarkan semangat kami, menghayati dan mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambilkan dari Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32 yang demikian. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari Yohanes 13 ayatnya 14 dan 15. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan,
Marilah terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, di saat ini kami bertelut ke hadirat-Mu, memohon berkat pengasihan dari Tuhan. Ketika sebentar lagi kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami sadar ya Tuhan akan segala kelemahan, kerapuhan yang kami miliki. Dan dengan daya kekuatan kemanusiaan kami, mustahil bagi kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, sehingga kami yang penuh dengan kerapuhan dan dosa ini dimampukan untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu katakan berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan memohon berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Dengan judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih."
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan tema menghadapi krisis tanpa kehilangan kasih. Menghadapi krisis tanpa kehilangan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan orang ingin mengetahui tentang masa depannya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Maka seringkali dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, peramal atau yang kini disebut dengan paranormal itu selalu didatangi dan diminta nasihatnya. Namun bagaimana respon kita ketika diberitahu kapan dan bagaimana cara kita kelak akan mati? Apakah dengan informasi demikian itu mampu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan mengalami sejahtera? Sebagaimana juga yang terjadi dengan seorang yang menjalani hukuman dan tahu kapan akan dieksekusi. Apakah dia bisa tenang menjalani detik-detik kematian yang akan menyambutnya? Biasanya tidak. Pengetahuan tentang kapan dan bagaimana kita meninggal ternyata sangatlah berat dan menimbulkan perasaan yang tertekan, dan mungkin walaupun kematian itu masih akan beberapa tahun mendatang, tetapi membuat hati kita merasa takut, tertekan, dan kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita di saat ini, terutama di ayat yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah mengetahui saat kematiannya telah tiba, yaitu sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan sebagai manusia biasa, Tuhan Yesus tentu mengalami kesedihan, gentar, gelisah, dan tertekan ketika dia menghadapi saat-saat kematian yang telah menjelang.
Bacaan dari Injil yang lain juga menceritakan bagaimana kekhawatiran, kegelisahan yang dialami oleh Yesus. Dalam Matius 26 ayat 37 mengatakan demikian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kemudian dalam bacaan yang lain dalam Markus 14 ayat 34 mengatakan dengan lebih jelas lagi, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 44 dia mengatakan demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran-gambaran dari ayat-ayat yang kita baca ini memberikan gambaran dengan jelas bagaimana kondisi yang dihadapi Yesus ketika itu. Dan dalam situasi yang demikian, biasanya orang yang mengalami penderitaan dan tertekan ketika akan menghadapi kematian, dia akan lebih cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, lebih cenderung mengalami pesimis. Seluruh pikirannya hanya mengarah ke hal-hal yang negatif dan menakutkan, bersikap tertutup kepada orang lain, dan tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Saat itu Yesus mengalami penderitaan yang besar. Ada dua hal yang membuat dia mengalami kepedihan yang luar biasa. Dari ayat-ayat yang kita baca bersama itu memberikan gambaran yang jelas kepada kita semuanya akan apa yang sedang dialami Yesus ketika itu. Biasanya ketika orang mengalami penderitaan dan tertekan karena menghadapi kematian, maka orang biasanya lebih memikirkan dirinya sendiri, menjadi lebih pesimis. Seluruh pikirannya mengarah kepada hal-hal yang negatif, menakutkan, dan bersikap tertutup kepada orang lain. Dia tidak mau peduli lagi dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia hanya fokus kepada dirinya. Dan saat itu juga Yesus juga mengalami hal yang demikian. Ada dua hal yang dihadapi Yesus ketika itu. Yang pertama adalah bagaimana dia dibayang-bayangi oleh kematian dan penderitaan yang luar biasa kejamnya. Saya yakin bahwa Yesus pernah melihat, menyaksikan bagaimana seseorang itu dihukum dengan disalibkan. Tentu bayang-bayangan tersebut membuat dia kemudian seakan-akan dia akan juga mengalami penderitaan yang sama. Dan yang kedua, ada kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Yesus ketika itu. Bahwa ketika itu menjelang kematiannya, dia mengetahui dengan jelas bahwa ada seorang muridnya yang mengkhianati dia. Kalau seorang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita dan orang itu bukanlah orang yang dekat, saya yakin sakitnya tidak akan terlalu dalam. Tetapi ketika kita dikhianati oleh orang terdekat kita, maka lebih sakit dari apapun yang pernah kita alami. Dan dua hal ini yang dihadapi oleh Yesus sekaligus di masa-masa akhir kehidupannya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak menyerah kalah dengan kondisi demikian. Di Yohanes 13 ayatnya yang pertama menggambarkan dengan jelas, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang
Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dilanjutkan juga di ayat yang 4 dan 5. Dia menunjukkan dengan nyata tindakan kasihnya kepada murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua refleksi yang bisa kita petik dari kisah ini bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa seringkali krisis kehidupan membuat kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kita merasa sebagai orang yang paling menderita sedunia. Kita merasa bahwa Allah tidak adil bagi kehidupan kita. Kita merasa bahwa Allah sedang tidak mencintai kita lagi. Tetapi lihatlah Yesus ketika itu. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Yesus tidak menitik beratkan hanya kepada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, krisis yang dialami oleh Yesus membuat dia tetap menunjukkan cinta kasihnya kepada murid-muridnya. Saat ini kita pun juga sedang mengalami krisis. Penyebaran COVID-19 berdampak bagi semua manusia, baik secara psikis, fisik, dan juga ekonomi. Kita bisa melihat banyak orang mengambil keuntungan dari kondisi yang demikian ini. Tetapi sebagai murid-murid Yesus, ketika Yesus sudah menunjukkan keteladannya kepada kita, maka sekarang saatnya bagi kita untuk meniru apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Krisis tidak membuat kita kehilangan kemanusiaan kita. Krisis membuat kita lebih mampu berempati kepada orang lain. Ada satu contoh yang sudah dilakukan oleh para guru-guru sekolah minggu di GKJ Kota Gede. Dengan segala daya upaya mereka kemudian membuat APD dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin secara nilai tidak terlalu besar, tetapi keinginan untuk berbagi kepada sesama, itulah motivasi yang menggerakkan kita untuk bisa berbagi kepada sesama. Maka lihatlah kembali diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Kristus. Maka sekarang saatnya wujudkanlah cinta kasih Kristus kepada sesama kita. Mari kita berbagi. Dan melalui peristiwa Kamis Putih ini bukan sekedar sebuah peringatan akan penderitaan Kristus, tetapi apakah kita telah merayakan peristiwa penderitaan Kristus sebelum dia disalibkan, yang mampu membuat perubahan dalam diri kita, membuat kita menjadi pribadi yang diperbaharui, yang lebih mampu peduli, mengasihi, dan melayani sesama kita, walaupun kita juga mengalami penderitaan. Yesus sudah memberikan teladan, maka sekarang lakukanlah bagian kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam saat hening dan mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saat hening dipersilahkan.
Cukup. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita bersatu hati menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami boleh bersama belajar bahwa Engkau terlebih dahulu memberikan keteladanan bagi kami. Krisis yang dihadapi dan dialami oleh Yesus tidak membuat dia hanya menitik beratkan kepada dirinya sendiri, tetapi tetap mampu menunjukkan belas kasih dan cintanya kepada para murid. Dan ketika kami bersama mengakui bahwa Yesus adalah Guru dan Tuhan kami, maka sekarang saatnya bagi kami untuk belajar, menunjukkan cinta kasih kami, kepedulian kami, perhatian kami kepada sesama kami, meskipun kami juga mengakui bahwa kami sedang terdampak dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami dengan segala keberadaan kami untuk mampu menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama kami dengan apapun yang bisa kami lakukan. Ketika Tuhan menganugerahkan kami dengan kemampuan finansial yang cukup, maka kami boleh menopang saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan karena merebaknya virus COVID-19 ini. Ketika kami punya makanan yang berlimpah di rumah kami bisa membagikan sedikit kepada saudara-saudara kami yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika kami tidak punya banyak hal yang bisa kami berikan kepada sesama kami, setidaknya kami bisa mendoakan setiap pasien COVID-19, setiap keluarga yang anggota keluarganya mengalami penderitaan karena COVID-19. Kami bisa mendoakan para medis yang sekarang menjadi garda terdepan bagi penanggulangan COVID-19 ini. Kami bisa berdoa kepada pemerintahan kami supaya mereka mampu memberikan kebijakan yang tepat sehingga penyebaran COVID-19 segera bisa ditangani dan diselesaikan. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan. Pertanyaan yang penting adalah, Tuhan, kami mampu, mau atau tidak. Maka Tuhan, gerakkanlah hati kami dengan segala keberadaan kami untuk menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama kami. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan tidak menjadi gereja yang eksklusif, tetapi juga menjadi gereja yang mau terbuka kepada sesama kami. Boleh menjadi gereja pembagi berkat kepada sesama kami, sehingga melalui apapun yang kami lakukan, itu juga menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak kami yang harus beradaptasi ketika mereka bersekolah di rumah. Mampukan juga saudara-saudara kami yang bekerja di rumah untuk juga beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Mampukan keluarga kami dengan adaptasi ini juga menjadi sarana untuk kami semakin mengikat erat hubungan cinta kasih kami, istri dengan suami, orang tua dengan anak, eyang simbah dengan para cucu, sehingga kondisi ini semakin memperkuat ikatan cinta kasih di antara keluarga kami. Ya Tuhan, masih banyak seru doa dan permohonan kami, tapi karena keterbatasan kami tidak bisa mengaturkan satu demi satu, tetapi kami yakin Tuhan Maha mengerti, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, semua ini ya Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan
Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat yang ke-29. Dalam mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bait yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui perkataan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi dapat kami renungkan dan kami lakukan untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Sertai hamba-Mu dimanapun dan dari manapun hamba-Mu berada. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan ini. Kiranya Engkau sucikan sehingga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk menyatakan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah ini, Tuhan. Berkati kami semua dengan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan PKJ 179 bait pertama dan yang kedua, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan saudara sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai saudara-saudara sekalian
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 402 baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar